kok taunya IMEI keblokir, lapornya ke bea cukai gitu ya. Heeh. Emang sekarang lagi trending 1-2 tahun ke belakang gitu ya kalau Betul. cari di Lebih murah soalnya ya. bukan, karena sebenarnya ini aturannya dari Kemenkominfo. Heeh. Kemudian karena ada warga yang beli di luar negeri, Heeh. biar bisa digunakan untuk jaringan seluler Indonesia, maka harus didaftarkan Oke. ke bea cukai Oke. pada saat kedatangan dari luar negeri. Kurang lebih begitu Oke. daftar IMEI-nya. Ada yang ngawasi gitu, dari internal itu kalau dari sisi saya. Bisa jadi dari luar juga nanti yang sekarang pengawas yang paling paling kuat itu malah dari masyarakat menurut saya ya. Tahu-tahu oh itu bea cukai terima duit diviralkan itu sering kan Iya. itu lebih kena menurut saya gitu. Kalau saya kan di kantor kadang nggak tahu di bandara ada apa gitu segala macam gitu. Iya. Nah begitu saya masuk ke saya baru saya proses gitu. Nomor 9,5 Jis FM, musik terbaik pilihanmu. Sobat Jis, ketemu lagi sama Febri Lila di hari Rabu siang-siang gini ya. Walaupun keadaan sepertinya di luar lumayan panas, tenang aja Sobat Jis. Hari ini Febri akan memberikan kamu informasi yang semoga bisa mengademi pikiran kamu ya, yang mungkin minim pengetahuan. Enggak gitu maksudnya. Dengan berbagi informasi, ketidaktahuan menjadi tahu, kan kita jadi lebih enak gitu ya menjalani hidup Sobat Jis. Dan hari ini Febri udah barengan sama Bapak Nur Aji Wijayanto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, dan juga Pak Bimo Adi Saputro, Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PABNB Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Febri. Selamat siang. Hari ini kita sudah siap sekali ya. Siap. Ingin membagi pengetahuan. Kantornya kepanjangan kantor bea cukai Jogja gitu aja. Oke. Biar lengkap gitu Pak. Kelihatannya biar pinter. Iya, Bea Cukai Jogja ya. Ya gitu aja. Mungkin hari ini kan kita sebenarnya topiknya ini ya Pak, topik krusial. Mungkin banyak orang yang sedikit tidak memerhatikan padahal penting banget gitu kan. Hari ini kita akan ngobrolin soal peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenko ya, Kementerian Keuangan. Tapi sebelum langsung masuk ke topik, kayaknya Febri pengen nanya-nanya dulu nih. Kalau banyak orang nih, kalau misalkan ngedenger kata bea cukai tuh yang ada di pikirannya tuh masalah IMEI keblokir gitu-gitu Pak, masalah barang-barang Apalagi, yang Mbak? dari luar negeri gitu kan. Terus, apalagi? Padahal kayaknya bidangnya nggak bergerak di situ aja ya Pak ternyata untuk bea cukai ini. Iya. Jadi mungkin mungkin betul sebenarnya tugas bea cukai itu yang disebutkan Mbak Febri tadi. Kita ngurusin gampangannya gini. Segala urusan yang terkait barang ya, wujud barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri atau dari dalam negeri ke luar negeri, itu menjadi tugas kita, tugas bea cukai. Bisa dari sisi penerimaan negaranya kalau terkait dengan pajak dan bea masuk atau bea keluar, dan juga kemungkinan mungkin juga dari sisi apakah barang itu boleh masuk ke dalam negeri atau boleh keluar gitu. Kan tidak semua barang bisa masuk gitu ya. Betul. Kayak contoh mungkin yang barang yang dilarang, narkoba pasti otomatis kalau melewati lintas negara pasti bea cukai ada di situ, pasti berperan gitu. Jadi betul kalau tugas bea cukai memang terkait yang tadi dijelaskan salah satunya tadi apa urusan IMEI ya, IMEI keblokir gitu. Maksud IMEI keblokir itu juga jangan pikir IMEI keblokir dalam negeri Mbak. Ini konteksnya yang barang dari luar negeri, beli handphonenya di luar negeri gitu ya. Coba Mas Bimo juga lebih detail kalau terkait IMEI. Sebelum masuk ke spesifik tadi ya, gitu mungkin Mas Bimo dulu yang jelasin. Terkait tadi IMEI ya, kalau tadi disampaikan Mbak Febri kok taunya IMEI keblokir, lapornya ke bea cukai gitu ya. Memang sekarang lagi trending 1-2 tahun ke belakang gitu ya kalau cari di lebih murah soalnya ya. Bukan, karena sebenarnya ini aturannya dari Kemenkominfo. Kemudian karena ada warga yang beli di luar negeri, biar bisa digunakan untuk jaringan seluler Indonesia, maka harus didaftarkan ke bea cukai pada saat kedatangan dari luar negeri. Kurang lebih begitu daftar IMEI-nya. Berarti makanya kenapa di masing-masing wilayah tuh ada bea cukainya sendiri kan, karena di sini juga ada international airport ya. Poinnya begitu. Ya, jadi dari poinnya yang di IAA. Dari luar negeri bisa langsung ke bea cukai Jogja. Gitu. Jadi adanya bea cukai itu pasti yang ada terkait lintas luar negeri ke dalam negeri atau dalam negeri ke luar negeri. Contoh di sini tadi YIA. YIA-nya
beda dengan domestik. Kita adanya yang YIA di Internasional, internasional gitu. yes. Terus mungkin ada lagi kalau dulu kantor pos itu kan barang juga tuh. Iya. Apa terkait online segala macam itu yang kalau dari luar negeri itu pasti melewati bea cukai dulu. Oke. Nah itu kalau yang sekarang kita di kantor pos kan dipusatkan di Jakarta. Jadi yang di dalam negeri di Jogja itu udah pengiriman dari Jakarta ke Jogja jadi dalam negeri. Tapi selesainya yang di dalam negeri di Jakarta di kantor pos Pasar Baru ya. Pasar Baru, betul. Pasar Baru. Nah mungkin dari konteks sekarang yang mungkin kita bicarakan ini bukan tusinya tapi supportingnya dalam melayani tadi urusan itu kita harus bagaimana gitu. Nah ini yang mungkin yang nanti lebih lanjut kita bahas lebih dalam Jay Mas ya. Betul Pak Haji. Kita harus melayani dengan baik, harus tanpa biaya, gratis, harus dengan pelayanan yang prima segala macam. Konteks nanti kita bicarakan lebih lanjut gitu. Jadi hari ini mungkin bisa saya sampaikan kita yang mau dijelaskan spesifik bukan tusinya bea cukai. Tapi lebih ke supportingnya, pendukungnya, bagaimana bea cukai melayaninya untuk hal-hal yang ditanyakan oleh Mbak Febri tadi gitu Mbak. Karena cukup berat juga ya Pak sebenarnya tugasnya kalau tidak mempunyai iman dan ketakwaan yang kuat gitu itu ya. Poinnya begitu. Godaan. Bener, godaannya ya kalau ngomongin soal biaya-biaya dan lain-lainnya ya, betul, makanya harus ada betul. SDM. Iya, sama mungkin di landasannya. radio sini juga mungkin ada, harusnya nggak boleh kode etiknya ada, nggak boleh terima dari apa istilahnya vendor atau apa secara langsung gitu ya Mbak ya. Benar-benar. Makanya setiap aspek, setiap pekerjaan pasti ada tupoksinya sendiri gitu ya. SK-nya sendiri. Dan untuk bea cukai kayaknya hari ini asiknya kalau ngomongin soal pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan ya Pak, karena itu yang benar-benar dikerjakan secara langsung oleh bea cukai. Dengan layanan tadi kan pasti waduh nih layanan kurang kalau bagus. Ada yang komplain gitu Pak ya. Ini bagaimana caranya begitu. Pak ini kok saya udah antri email kok nggak dilayan-layani. Nah itu mungkin nanti lebih lanjut nanti kita bahas atau bersama. bayarnya kemahalan ya, benar nggak bayarnya segini gitu Pak ya. Nah, itu kita segmennya itu yang mau kita diskusikan gitu ya. Yes, jadi kita membahas yang general dulu aja kali ya soal tadi kan semuanya bisa disimpulin sebenarnya ada kaitannya dengan gratifikasi gitu ya. Kita menghindari yang namanya gratifikasi gitu. Dalam memberi layanan kita ya. Betul. Gitu, ya. Nah mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, dari bea cukai sendiri mengartikan gratifikasi ini seperti apa sih dan bagaimana pengendaliannya di kantor? Mungkin ada aturannya secara spesifik ya di aturan KPK juga ada, di aturan kita juga ada Kementerian Keuangan ada, tapi mungkin gampangannya gini Pak. Gratifikasi itu sebenarnya hal yang lumrah. Konteks kalau dia bukan pegawai negeri. Contoh gini, kita Mbak nyumbang gitu ya apa kita mantenan gitu ya, nggak ada urusan dengan pegawai negeri ya, nyumbang itu bagian dari gratifikasi, memberi sumbangan gitu, nyumbang saudaranya menikah gitu, itu gratifikasi sebenarnya. Nah, cuman masalahnya kalau itu pegawai negeri, hal-hal lumrah seperti itu tidak boleh. Kalau kita melayani dengan baik, tahu-tahu ada kita layanin Mbak Febri melayani, Pak terima kasih Pak, kasih ini atas dilayani. Nah, itu yang dimaksud gratifikasi yang dilarang bagi kami itu seperti itu. Jadi karena berhubungan dengan pekerjaan kita, karena kita sudah digaji dengan pemerintah, ada kode etiknya tadi disampaikan nggak boleh terima selain dari yang resmi dari kantor dari kami gitu. Jadi konteks gratifikasi sebenarnya kalau bahasa umum gratifikasi itu sebenarnya adalah lumrah gitu. Cuman kalau untuk PNS begini memang dilarang karena sudah ada aturannya tidak boleh menerima apapun. Nah wujudnya gratifikasi macam-macam, tidak mesti sumbangan atau mungkin fasilitas ya, fasilitas dikasih voucher hotel atau kalau Mbak punya hotel saya layani gitu Pak ini buat voucher buat apa? Nah, itu salah satu gratifikasi juga itu nggak boleh. Diskon gitu Pak ya. Diskon gitu. Apa namanya ini? Saya punya radio siaran gratis di JIS, itu nggak boleh juga ya. Kalau ini bisnis kita harus bayar JIS kalau gitu. Seperti jadi itu. Yang sebetulnya mungkin lumrah di orang masyarakat di umum ya. Tapi kalau untuk pegawai negeri itu tidak boleh ya Pak. Tapi Iya. gimana nih Pak, kalau misalkan ada orang yang kekeh gitu, cara pengendaliannya seperti apa? Misalkan kayak, enggak Pak, saya pengen makasih banget ini, harus saya kasih, itu cara saking pengendaliannya baiknya layanan gimana? kita misalnya nih Pak. Sebenarnya prinsip pertama adalah yang orangnya langsung ya, berarti kan integritasnya yang pribadi. Cuman kita punya ada SOP atau mungkin ada apa namanya pengendalian. Jadi ibaratnya kalau mungkin bahasa gampangnya itu kalau
seperti apa ya, di luar gitu. Oh, ada pengawasnya. Nah, fungsi pengawas ini yang jalan gitu. Nah, kebetulan saya di Jogja ini posisinya seperti itu. Saya yang bagian ngawasi pegawai saya seperti apa. Oh, masih main-main enggak gitu. Jadi ada yang ngawasi gitu, dari internal itu kalau dari sisi saya. Bisa jadi dari luar juga nanti yang sekarang pengawas yang paling apa ya? Paling kuat itu malah dari masyarakat menurut saya ya. Tahu-tahu oh itu Bea Cukai terima duit diviralkan itu sering kan itu lebih inilah lebih kena menurut saya gitu. Kalau saya kan di kantor kadang nggak tahu di bandara ada apa gitu segala macam gitu. Nah begitu saya masuk ke saya baru saya proses gitu. Salah satu bagian dari fungsi pengawas ya dan masyarakat pada umumnya gitu. Iya, sebenarnya masyarakat adalah pengawas semuanya, CCTV ada di mana-mana tinggal gitu. Share gitu ya. Yes, benar banget Pak. Jadi malah sebenarnya terbantu ya akan masyarakat. Kita terbantu. Ya. Terima kasih sekali, asal jangan mengada-ada ya, jangan berlebihan, memang reality, fakta gitu ya, tidak intensi negatif gitu ya, kita selesaikan dengan baik gitu. Oke. Masuk mungkin menambahkan ya Pak Haji kalau terkait tadi ditanyakan Mbak Febri ya, ketika kita sudah melayani dengan baik nih Pak, terus tiba-tiba ya saking baiknya terus Mbak Febri istilahnya terima kasih banget itu minta kasih kayak voucher atau makanan sedekah, atau apapun padahal itu pengennya niatnya bisa sedekah nolak gitu kan loh. baik itu kan budaya timur kita kan biasanya begitu ya. Nah itu sebenarnya sebisa mungkin kita menolak nih sebagai ASN gitu ya, pegawai negeri itu sebisa mungkin menolak, karena tadi disampaikan oleh Pak Haji gitu ya, gratifikasi kalau untuk ranahnya pegawai negeri itu nggak boleh. Tapi ada juga kalau kita nggak bisa nolak misalnya, akhirnya kita ada mekanisme pelaporan, kita sampaikan ke unit pengendali gratifikasi, misalnya ke Pak Haji nih, Pak Haji saya setelah melayani Mbak Febri daftar email, ternyata Mbak Febri ngasih saya makanan nih atau voucher atau apapun itu gitu, kita sampaikan ke Pak Haji selaku unit pengendali gratifikasi. Nanti akan disampaikan ke KPK, nanti dari KPK akan memutuskan atas barang atau apapun itu diapakan nih gitu. Konteksnya mungkin menjaga hubungan baik gitu. Waduh gak enak nih saya tolak nih kalau ini saya udah baik. Oke ya, saya dalam takdir sholat saya terima, nanti setelah saya terima gitu, umpamanya saya melayani dilaporkan. Nah laporkan ke saya kalau di Jogja ya, Pak dalam waktu batasnya jangan kelewat, dibatasi 30 hari. Kalau udah kelewat 30 hari ya berarti memang niat kamu terima gitu. Tapi kalau dalam 30 hari masih diberi kesempatan setelah disampaikan ke kami, kita proses, orangnya ini tidak dikenakan sanksi gitu. Jadi kadang mungkin ditinggali gitu, bisa jadi tuh Pak. Tahu-tahu ditinggali amplop gitu, dia langsung pergi ya, bisa jadi gitu lah. Mau nggak mau bagaimana, itu mekanisme yang dijelaskan oleh Mas. Berarti yang penting ada transparansi ya. Betul. Dari Bea Cukai ke yang pihak yang ada di atas gitu ya. Dan kita lapornya tadi sampaikan Mas Bimo, nggak dikontrol di kita, hal-hal semua itu kita laporkan ke KPK. Oke. Baik. Makin seru ya Sobat Jis ya. Tapi mungkin teman-teman juga masih bingung nih, apa sih bedanya gratifikasi, pemerasan dan juga suap. Karena kan terkesannya kayak mirip-mirip ya. Padahal beda ya sebenarnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah satu lagu yang satu ini. Jadi pastinya jangan kemana-mana Sobat Jis, tetap di Jis FM. Masih barengan sama Febri Lila dan juga teman-teman bapak-bapak dari Bea Cukai Yogyakarta. Di segmen awal tadi kita udah sempat dijelaskan ya secara general dan secara luas nih apa itu gratifikasi ya. Dan banyak orang yang mungkin masih bingung nih Pak, bedanya gratifikasi, pemerasan dan juga suap yang kedengarannya mirip-mirip padahal beda gitu ya. Mungkin monggo bisa dijelaskan perbedaannya sebetulnya seperti apa sih? Saya dulu atau Mas Bimo dulu? Saya dulu nanti terusin Mas Bimo aja. Kalau kurang. Sebenarnya tiga istilah itu, antara gratifikasi, suap dan pemerasan itu merupakan nama-nama dari tindak pidana korupsi. Selain itu ada 4 yang lain, ada 7 sebenarnya. 7 tindak pidana korupsi, ada konflik kepentingan, pengadaan barang jasa, ada 2 lagi itu bagian dari di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, 3 itu masuk di situ. Nah, sekarang mungkin penjelasan satu persatu ya, bedanya apa? Hampir sama gitu ya. Gampangannya gini, kalau gratifikasi tadi yang kita jelaskan sebenarnya nggak ada urusan, hanya rasa terima kasih, nggak ada meeting of mind gitu, jadi nggak ada kepentingan gitu, nggak ada saya pengen pajaknya jadi murah, tapi memang benar-benar hubungan baik gitu kan, sebenarnya sudah dilayani dengan baik, terima kasih lah gitu, nggak ada itu pun sebenarnya nggak masalah. Nah itu gratifikasi. Jadi
nggak ada maksud di depan gitu. Walaupun nanti sebenarnya itu menjadi masalah, maksud itu muncul kalau belakangan. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, kalau yang suap itu memang niat gitu, niatnya dari sisi Mbak Febri ya, dari sisi yang orang mau datang dari luar negeri. Waduh, ini handphone saya baru bilang harganya murah aja lah, caranya ini tak kasih uang ini untuk petugasnya. Jadi keaktifannya dari sisi yang memberi gitu. Kalau udah ada niat buruk dari awal gitu ya? Iya, yang dari niatnya dari sisi pemberinya. Nah, kalau pemerasan kebalikannya gitu. Orang baik-baik mau ngurus nggak bisa, kalau ngurus harus bayar dulu. Nah, gitu gampangannya gitulah. Kalau istilahnya panjang, tapi nanti kalau istilah Mas Bimo juga bisa. Tapi gampangnya gitu. Kalau gratifikasi sebenarnya nggak ada urusan gitu, nggak ada kepentingan. Kalau suap itu ada kepentingan, tapi niat awal adalah dari yang memberi. Kalau pemerasan, niat awal adalah dari sisi yang dari sisi yang memberi layanan gitu. Nah, saya tadi kembali ke gratifikasi. Gratifikasi itu menjadi masalah. Kenapa? Kan sebenarnya hubungan baik saja ya. Tapi kenapa kok dilarang? Itu menjadi masalah. Awalnya baik, tapi suatu saat kalau nanti Mbak Febri masuk lagi ada mau niat lagi, baik gitu ya, salah gitu, waduh susah. Dulu udah pernah ngasih, saya mau istilahnya mau kasih denda ke Mbak Febri nggak bisa karena dulu pernah dikasih kesungkan gitu lah. Hukum alam timbal balik gitu ya Pak ya. Makanya gratifikasi walaupun tidak ada kepentingan tetap dilarang. Itu konteksnya seperti itu gitu. Mungkin kalau lebih detail. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Aji ya secara gamblang gitu ya. Kalau gratifikasi sebenarnya istilahnya kalau di kita tanam budi, Pak. Awalnya ucapan terima kasih. Ijon gitu. Lama-kelamaan kita sebagai ASN gitu kan, ketika Mbak Febri suatu saat misalnya melayan lagi ternyata mungkin lupa atau nggak ngasih atau ada masalah, kita jadi sungkan nih. Karena pernah dikasih gitu. Mau ngapa-ngapain, mau hukum misalnya atau mau karena proses secara aturannya seperti ini kok dulu udah baik gitu kan, jadi ada itu kenapa dilarang gitu ya gratifikasi. Kemudian kalau yang tadi disampaikan terkait suap itu harusnya misalnya kalau terkait email nih ya, layanan email Mbak Febri harus bayar misalnya 5 juta gitu terkait pendaftaran email. Ada nih Mbak Febri secara aktif nih, bisa nggak kurang gitu, nanti sebagian dari dikasih ke saya misalnya. Nah, itu ada meeting of mind tadi disampaikan Pak Haji, kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi yang aktif dari penerima layanan, dari masyarakat gitu. Baik. Berarti intinya kenapa tidak diperbolehkan gratifikasi untuk tindakan preventif ya? Hal-hal yang tidak diinginkan keberlanjutan masalah gitu, problem gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang normal ya gitu ya. Tapi tetap dianggap korupsi gitu ya. Tindakan preventif yang kita cegah gitu ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan amit-amit udah terjadi, emang sanksi hukumannya nih apa sih untuk tindak gratifikasi? Ya itu tadi kalau dari kami ya, dari pegawai negeri nih. Pegawai negeri itu mekanisme yang dihukum nih, konteks kalau dari pegawai negeri dulu, dari yang penerima ya. Tadi saya sampaikan itu sebenarnya bagian dari tindak pidana korupsi. Berarti kan masuk undang-undang tipikor ya, pasti ke ranahnya ranah hukum. Di undang-undang tipikor ya, proses pengadilan dan seterusnya. Hukumannya antara denda dan pidana itu. Walaupun kecil pun ya itu masuk ke situ gitu ya. Nah, tapi dari pegawai negeri selain urusan dengan hukum, pegawai negeri sendiri juga punya aturan, punya kode etik bahwa kalau hal-hal itu dilarang apa hukumannya ya, namanya kalau sekarang pegawai negeri namanya hukuman disiplin. Hukuman disiplin di undang-undang kepegawaian ada hukuman disiplin. Selain itu juga ada kode etik internal di masing-masing kementerian. Jadi ketiga hukumannya berlapis gitu. Nah, kalau dari sisi pemberi, kalau otomatis dari sisi hukuman disiplin tidak, karena itu untuk pegawai kita ya, atau kode etik juga bukan. Tapi kalau tipikor baik pemberi dan penerima ada semua. Dua-duanya sanksinya tadi yang hukum di pengadilan mungkin dilihat di. Mungkin kalau boleh menambahkan Pak ya. Silakan Mas. Kalau mau gampangnya sahabat apa sobat ya, JIS. sobat JIS gitu ya. JIS apa singkatannya Pak? JIS. Jogja Istimewa Pak. Jogja Istimewa, sobat JIS gitu ya. Kan ini punya smartphone semua nih. Nah, bisa Google di undang-undang terkait tipikor gitu ya, undang-undang nomor 20 tahun 2001 itu sudah dijelaskan. Kalau yang memberikan gratifikasi
kena sanksinya seperti apa. Kalau kita sebagai ASN yang menerima gratifikasi juga kena pidananya seperti apa. Termasuk tambahannya kalau ada di ASN kita ada hukuman disiplin karena ada kode etik ke pegawai juga. Ini ya macam-macam dari pegawai negeri ya kalau dari sisi ininya kenanya. Berarti emang hal-hal kayak gini tuh perlu diberikan wawasan juga ya, tidak hanya kepada pegawai tapi kepada masyarakat, biar masyarakat nih juga mengerti gitu loh. Kalau dua-duanya lah gitu ya. Kalau misalkan hal seperti ini bukannya kita tidak memang tidak diperbolehkan ya, tapi bukan karena niat buruk ya, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin tambahan Mbak Febri sebagai masyarakat, ketika kita akan mengurus sesuatu gitu ya, harus paham dulu nih janji layanannya berapa lama, kemudian ada biayanya nggak terkait layanan itu, apakah gratis atau ada biayanya, harusnya terpampang ya. Semua instansi harusnya sudah mulai memajang harusnya layanan semua gratis ya sekarang harusnya gratis. Kecuali yang ke negara ya, kecuali ke kas negara. Kecuali kalau ada pungutan biaya masuk pajak dalam rangka impor itu misalnya kalau gratis ya sudah nggak usah ngasih apa-apa, karena memang sudah kita sebagai ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat seperti itu. Ya mungkin hari ini salah satu itu Pak, untuk kepentingan ya biar masyarakat juga tahu gitu ya. Jadi tidak dari sisi kami aja, dari sisi pemberi pun jangan sampai memberi gitu. Betul. Dari kita share lewat publikasi lewat salah satunya lewat radio. Jangan menggoda kita gitu Pak ya. Ya godaan datang dari mana aja ya emang ya. Oke, ya jadi sebagai masyarakat ya Sobat Jis juga harus inisiatif nyari tahu nih sebelum pengen mengurus sesuatu sebetulnya gimana sih struktural dan sistemnya untuk mekanisme mengurus hal itu, biar kamu bisa recheck, ntar tinggal ditunjukin aja ya ke pegawai, ini caranya gini kok Pak, nggak ada pemungutan biaya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan Sobat Jis suatu saat nanti kena apes gitu ya, Febri doain sih enggak, soalnya orang bea cukai kayak baik-baik Sobat Jis. Amin. Nanti kita akan ngasih tahu nih gimana caranya untuk melaporkan indikasi gratifikasi yang dilakukan. Setelah satu lagu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita aja. 89,5 Jis FM, musik terbaik pilihanmu. Sobat Jis masih barengan sama Febri dan juga masih bersama dengan Pak Nur Aji dan Pak Bimo. Tadi kan kita udah ngomongin soal gratifikasi, terus contoh-contohnya perbedaannya sama suap dan pemerasan. Nah, kita menindaklanjuti nih Pak, kalau misalkan ada Sobat Jis yang kena apes gitu, tiba-tiba diminta biaya padahal seharusnya tidak ada biaya tersebut. Untuk pengaduannya bagaimana sih Pak? Iya, tadi menyambung yang segmen sebelumnya tadi, betul yang dari Mbak Febri sampaikan. Mas Bimo juga dijelaskan bahwa memberi layanan itu harus ada kita buka ada standar layanannya Pak ya. Standar layanannya gratis segala macam waktunya gitu berapa. Ya, waktunya berapa. Nah, bila tidak sesuai itu kan kasarannya begitu ya, tidak sesuai itu bagaimana caranya? Harusnya pasti terbuka, pasti ada nomor saluran atau kontak person atau harus terbuka dimanapun layanan kita gitu. Di bandara sekalipun pasti ada. Bila nanti nggak sesuai dengan harapan penumpang atau Mbak Febri kalau umpamanya dari luar negeri, pasti ada di situ, lihat hubungi ini, pengaduannya pasti ada. Nah, berbagai cara ini yang ngelola di kantor Mas Bimo salah satunya ya, untuk di kantor itu berbagai saluran pengaduan. Nanti ujungnya kalau terkait dengan tindak pidana atau fraud tadi, suap itu larinya ke saya, tapi dikumpulkan dulu sama Mas Bimo nih yang bagian. Mungkin Mas Bimo bisa jelaskan saluran-salurannya di mana ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat gitu ya Sobat Jis yang datang ke luar negeri terus ternyata bermasalah dengan bea cukai nih, ternyata kok kayaknya nggak seperti ini seharusnya secara prosedur gitu ya, bisa menyampaikan aduannya. Kalau sekarang kan pasti pada punya WA gitu ya, bisa ke WA ke 0811 gitu ya, 2831 050, atau melalui form gratifikasi atau apapun itu pengaduan kita juga ada lewat website https /2 terus garing 2 kali s.id/situs KI Bejo. Itu yang nanti akan dikelola oleh Pak Nur Aji. Sebenarnya banyak saluran pengaduan kita gitu, dan pasti sudah terpampang di setiap sudut-sudut layanan kita gitu ya. Kalau nggak percaya dengan Bea Cukai Jogja nih, kita ngadu kok nggak pernah direspon misalnya itu bisa lapor ke Bea Cukai Pusat juga. Di mana tuh Pak? Di 1.500 225. Langsung telepon aja. Pak, kalau Bea Cukai kita udah ngadu di saluran pengaduannya Bea Cukai Jogja kok nggak direspon gitu. Langsung aja ke pusat 1.500 225 atau lewat email kalau masih ada yang mainan email gitu ya. Ini udah mulai jarang gitu ya. KI
ki.bcjogja@gmail.com. Oke. Sampaikan, monggo kalau ada keluhan masyarakat, teman-teman Sobat JIS gitu ya. Ada keluhan terkait bea cukai atau apapun itu bisa sampaikan lewat saluran-saluran tadi. Harapannya saluran pengaduan atau masukan atau kritik dari masyarakat bisa memperbaiki kita gitu Pak ya. Jadi dibuka berbagai saluran lah tadi jelaskan Mas Bimo tadi, semuanya sama saja baik lewat manapun bisa insya Allah nyampe ke kami dan insya Allah ditindaklanjuti. Dari yang lokal tadi yang dijelaskan Mas Bimo itu ada yang saluran yang kita kelola sendiri. Kemudian ada yang di eselon 1 kalau di kita bea cukai itu bagian dari Kementerian Keuangan. Sebelum masuk Kementerian Keuangan di bea cukai sendiri ada, tadi jelaskan di kontak senternya tadi ada, terus juga ada Sipuma ya pengaduan lewat Sipuma, dan dinaikkan lagi kalau mau ke lewat kementerian juga bisa. Kementerian Keuangan berarti mengelola nggak bea cukai aja, ada pajak, ada perbendaharaan, ada BDK dan ada eselon-eselon 1 yang lain itu mengelola juga. Itu namanya WISE ya, lewat aplikasi WISE. Tinggal ketik WISE atau mungkin ketik WISE gitu ya. WISE.kemenq pasti gitu. Ini ya keluar. Itu sekarang keluar gitu, tinggal masuk ke situ pasti tata caranya tinggal jalan. Jadi semudah yang dengan handphone gitu bisa kemana langsung saat itu juga bisa langsung. Apalagi ada buktinya langsung difoto gitu ya. Pembuktiannya jadi apa yang diadukan itu memang akurat ya. Akurat. Kadang kan memang pengaduan harus perlu kita gali lagi ini benar-benar aduan atau surat kaleng atau mungkin. Tapi walaupun surat kaleng pun insya Allah walaupun tanpa nama pun kita pasti kita follow up gitu. Gitu. Baik, intinya sangat terbuka lah ya bea cukai Indonesia untuk menerima aduan dan segala macamnya. Atau datang langsung juga bisa Pak ya? Bisa langsung datang juga bisa. Tapi orang adu biasanya kan nggak mau terbuka. Iya, anonim gitu ya, jangan sih, harus akurat. Nah, mungkin untuk informasi mengenai layanan aduan ini nih, terutama untuk yang di Jogja, bea cukai sendiri punya sosial media gitu nggak sih Pak? Ya, Mas Bimo, silakan. Sosial media kita hampir sama semua namanya nih Mbak Febri. Bea Cukai Yogyakarta, baik itu di Instagram ataupun di Twitter atau TikTok gitu ya, atau lewat YouTube. Official semua. Kalau Instagram udah centang biru nih. Centang biru ya. Pastikan yang centang biru kalau Instagram gitu ya. Itu Bea Cukai Yogyakarta. Silakan kalau masyarakat atau Sobat JIS mau mengadu, kalau lewat tadi saluran masih belum fast respon gitu, lewat Instagram DM gitu monggo bisa. Dan semua informasinya juga pasti tertera ya mengenai saluran pengaduan di sosial media di medsos, betul. Bea Cukai Yogyakarta. Betul. Jadi langsung saja kunjungi Instagram ya. Soalnya sekarang yang paling gampang Instagram gitu. Iya betul. Akses apapun gitu ya. Mudah sekarang ya gen ininya segmennya Sobat JIS ya. Nah, ada yang kelupaan nih. Ini kan kita udah memberikan informasi ya, kalau misalkan ada aduan bisa lapor kemana aja. Tapi sebenarnya yang bisa diaduin itu apa aja Pak? Semuanya bisa. Ya terkait layanan tentu saja, bukan mengadu ini saya belum terima, bukan urusan dengan bea cukai, ini saya masuk barang kok dihambat atau dimintain uang. Jadi terkait tusi kita gitu, terkait tugas dan fungsi kita gitu. Gitu. Berarti apapun yang terkait dengan boleh bea layanannya cukai kurang baik ya, tidak mesti dengan gratifikasi tadi, semua apapun gitu. Baik. Bisa disampaikan gitu. Testimoni dan review apapun ya bisa masuk juga ke pengaduan bea cukai. Betul. Oh iya, sebelum ini kelupaan yang mungkin penting juga ya. Tadi kenapa saya konteks harus official, karena juga sekarang juga banyak penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu jangan sampai salah gitu ya. Salah gitu ya. Jangan sampai masyarakat ternyata dihubungi atau berhubungan dengan saluran-saluran medsos ataupun WA yang mengatasnamakan bea cukai itu banyak. Karena memang banyak penipuan yang mengatasnamakan kami gitu ya, bea cukai. Nggak ngirim barang tapi ternyata ditelepon, Pak ini dapat kiriman dari luar negeri, suruh bayar sekian, ada gambarnya bea cukai atau lambang bea cukai atau apapun itu. Terus nanti kalau nggak bayar atau nggak transfer nanti bisa dikenakan denda atau ditakut-takuti gitu ya. Nah itu pastikan pastikan konfirmasi dulu ke kita. Dan kalau udah ngirim duit udah ada, kalau nggak resmi kalau rekening terkait dengan bea cukai pasti rekeningnya ke rekening kas negara ya, ada 16 digit ya. Iya betul. Ada 16 digit. Kalau rekening pribadi walaupun ngirimnya ke rekening nomor bea cukai itu udah pasti itu
penipuan itu. Jadi kalau diminta dan buru-buru biasanya gitu ya, ya, Mas ya. terus diancam dengan hukuman atau sanksi gitu. Itu pasti sangat tidak bea cukai ya. Iya, ya itu yang sering sekarang udah marak itu kayaknya ya. Betul. Jadi harus dikonfirmasi ya, Sobat Jis, bisa langsung telepon aja mungkin ya boleh ke nomor telepon, pengaduan. apa tadi? Instagram WA, juga Instagram, ya bisa gitu. lewat Ya. saluran Oke. manapun Bisa kita terbuka. Iya, intinya sebagai masyarakat juga harus Aware penuh, juga. iya, Iya, aware, iya, iya. inisiatifnya juga harus tinggi ya, Betul, Pak betul, ya. betul. Biar bisa memilah dan bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu Iya, ya. iya, betul, harus makin inilah. Harus makin pintar gitu ya. Karena ini kita ingin memintarkan semua orang juga Sobat Jis dengan Jadi, memberikan iya. informasi, memberikan wawasan yang lebih luas lagi mengenai gratifikasi dan juga bea cukai ini ya. Iya, terima kasih. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin ditambahkan Ya, dari mungkin Pak Nuraji dan Pak Iya, Bimo? itu tadi kalau mungkin saya simpulkan, bukan simpulkan lah, kita kita ramu ya dari kita pembahasan kali ini. Ya mohon kalau berhubungan dengan bea cukai, kita para pengguna jasa atau pengguna layanan yang ada harus disiplin juga, maksudnya ya sesuai ketentuan, jangan main-main, tapi juga jangan mengajak kita untuk hal-hal yang tidak benar, karena efeknya bisa panjang gitu, tidak hanya dari sisi kami, bagi yang pemberi pun kalau terkait gratifikasi juga bisa mendapatkan risiko. Itu mungkin kalau Mas Bimo dari sisi pelayanannya. Mungkin kalau sebagai closing statement ya, tambahan dari yang disampaikan udah Pak Aji gitu, kita perlu peran masyarakat ini tadi di segmen awal gitu ya. Pak Aji menyampaikan kalau masyarakat di era sekarang ini seperti malaikatnya kita nih yang selalu mengawasi para ASN ya, sedikit-sedikit bisa viral. Harapannya masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik terkait layanan kita atau perilaku kita sehari-hari sebagai ASN gitu ya, sampaikan ke saluran yang sudah ada. Jangan bikin konten sendiri terus viral, itu kan akan kita sebagai instansi akan sulit untuk memberikan feedback seperti apa sih untuk penanganannya. Sampaikan ke saluran yang ada aja, lewat email atau lewat WA atau lewat Instagram dan sebagainya. Harapannya peran masyarakat dengan meng-capture kita, dengan memberikan kritik masukan yang membangun tentunya ya, gitu ya, kita jadi semakin baik gitu. Mungkin itu tambahannya. Oke, baik. Intinya jangan menyepelekan sesuatu yang kecil ya Sobat Jis, baik masyarakat dan juga pemerintah harus saling membangun ya, bersinergi bersama gitu, untuk bisa membangun dan menciptakan Indonesia yang lebih baik dong tentunya ya. Anti gratifikasi, anti korupsi dan lain-lainnya ya. Mantap Mbak Fitri. Mantap. Kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nuraji dan juga Pak Bimo sudah main di Kiss FM. Mohon maaf kalau salah-salah. Yes, nggak apa-apa, di radio nggak ada yang namanya salah Pak. Itu cuma sekali denger jadi nggak apa-apa. Kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai bertemu di lain waktu dan jaga kesehatan selalu ya. Bisa menciptakan bea cukai yang lebih keren lagi. Amin. Amin. Itu dia bincang integritas bersama dengan Bea Cukai Yogyakarta. Sobat Jis, semoga sekarang wawasan kita sudah semakin luas ya. Jadi tahu nih mana yang benar dan mana yang kurang benar gitu Sobat Jis. Mari bersama-sama kita hindari, kita jauhi yang namanya tindakan gratifikasi untuk membangun Indonesia yang lebih keren lagi tentunya. Nah, nanti kamu bakal ketemu lagi sama Febri Lila di siaran santai sore hari ini jam 4 sampai jam 7. Jadi I'll see you there. Tetap jaga kesehatan selalu, jangan lupa makan siang ya biar perutnya nggak keroncongan.